Bila hanya mengatakan saya diperkosa atau saya dilecehkan tanpa adanya bukti pendukung yang kuat, itu akan jadi sia-sia. Kenapa dari awal Putri kekeh bilang kalau iya ada perkosaan? Ini adalah mengenai uang itu tidak pernah diberikan. Itu hanya ditunjukkan kemudian itu. Ya, cuma ditunjukin doang. Apa yang bikin Icat sampai pada akhirnya bahkan berani mendebat Arman Hanis? Doktrin ini memang kuat sekali. Posisi Richard ini bisa dikategorikan sebagai victim. Stella sebagai kuasa hukum yang melihat masih ada nggak kemungkinan Icat itu bebas? Bahwa apapun keputusan hakim, dia akan menerima. Itu bentuk pertanggungjawaban dia. Saudara, kasus tewasnya Brigadir Yosua ini menyeret banyak fakta yang terkuak di persidangan. Salah satunya yang dilakukan oleh kuasa hukum Richard Eliezer, Stella Maseni. Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Stella bahkan mampu membuat Putri Chandrawati mengaku bahwa ia disuruh Sambo membuat laporan mengenai pelecehan seksual. Apa yang membuat Stella mampu membuat Putri buka suara? Atau justru Putri kepleset lidah? Kita lihat ini dia. Saudara saksi mengatakan saudara saksi disuruh dan dipaksa karena saudara takut dengan suami saudara. Ya, betul. Apakah saudara Ferdi Sambo ini memang orangnya tidak bisa dibantah atas apa yang diperintahkan bahkan oleh saudara sendiri sebagai istrinya? Karena karakter seorang polisi orang yang tegas. Karakter Ferdi Sambo tegas memang tidak bisa dibantah. Dalam hal kemarin iya. Ya, itu gimana ceritanya Mbak Stella? Ya, jadi memang pada saat di persidangan itu kan fakta-fakta persidangan yang tidak dapat dipungkiri. Disitulah dimana pada saat ditanyakan mengenai kenapa pelecehan seksual ini itu terjadi atau tidak, kemudian kenapa tidak dilaporkan. Nah, kemudian kan ada disampaikan bahwa memang ini ada laporan, tetapi ini laporan yang tidak benar, gitu. Nah, makanya dipertanyakan juga kan, kenapa membuat laporan yang tidak benar kalau memang itu ada sebenarnya kan? Buat apa buat laporan yang tidak benar? Kemudian dia bilang, iya saya membuat laporan itu disuruh memang. Gitu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan dan juga keheranan kita semua karena Putri ini kan terkenal bahkan disebut dia itu lupa dalam waktu tertentu. Betul. Amnesia dalam waktu tertentu. Koreksi saya nama istilahnya apa. Tapi kemudian di persidangan itu ketika Anda bertanya, Putri bisa menyebutkan hal demikian. Artinya nggak benar-benar semuanya dia lupa. Betul. Artinya ada yang sebenarnya dia pengen sampaikan, tapi mungkin dia tidak mengukur kalau kita menafsirkannya sampai ke sana. Ya, itu gimana tuh reaksi Putri setelah itu? Bisa kita lihat juga pada saat saya menanyakan itu, mengkonfirmasi kembali bahwa membuat laporan pelecehan ini adalah disuruh oleh Ferdi Sambo. Nah, disampaikan betul. Nah, itu dia mungkin juga memang tidak tidak juga berpikir apa yang disampaikan dia ini sebenarnya punya efek yang berat buat dia. Nah, dan termasuk kepada Ferdi Sambo sendiri. Mungkin itu keluar memang dari hatinya secara alam bawah sadar. Kita kan tidak tahu ya namanya dengan cerita sebegitu banyak cerita skenario yang dibuat untuk memperkuat skenario kebohongan-kebohongan yang lain itu kan harus mempelajari, mengingat betul-betul gitu. Kan kalau kasus pelecehan, pemerkosaan itu kan sebenarnya cukup saksi ya, cukup korban. Kita nggak perlu saksi yang sebegitu besar. Katakanlah sebenarnya posisi Putri itu diuntungkan, betul nggak sih? Posisi Putri itu seperti disampaikan juga, memang kalau korban perkosaan itu memang dari korbannya, tetapi kan harus ada bukti yang lain yang menguatkan, terutama visum. Yang menjadi pertanyaan, apabila terjadi satu pelecehan seksual, seperti yang disampaikan, intinya terutama adalah perkosaan ya. Bukti visum itu sangat penting. Ya, bukti visum itu sangat penting. Sehingga apabila hanya mengatakan saya diperkosa atau saya dilecehkan tanpa adanya bukti pendukung yang kuat, itu akan menjadi sia-sia. Jadi karena nggak ada bukti visum, artinya itu menguatkan Anda bahwa skenario perkosaan itu adalah palsu.
Kita meyakini memang dari fakta persidangan yang sudah kita lihat bersama-sama akan menjadi satu keraguan bagi banyak pihak, termasuk kita, gitu. Karena apabila memang terjadi pelecehan seksual, terjadi perkosaan, toh juga sudah dibuat laporan, kenapa tidak dibuat laporan yang sesungguhnya, gitu kan? Kenapa membuat laporan yang menurut dia itu adalah palsu yang disuruh oleh suaminya Ferdy Sambo? Makanya kita tanya, kenapa tidak menolak? Kan dia mengatakan dia takut dengan Ferdy Sambo. Tapi kan aktivis perempuan juga satu suara dengan Anda. Mereka nggak percaya betul atau enggak ada perkosaan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan Yosua. Kenapa kalian punya satu standing point yang sama? Sebagai perempuan ya, dalam posisi seorang perempuan yang benar-benar, bila benar-benar ya mengalami satu perkosaan atau pelecehan seksual, tingkat traumatisnya pasti tinggi. Apalagi kita juga kalau disampaikan bahwa yang melakukan perkosaan atau pelecehan seksual terhadap kita adalah orang yang berada dekat dengan kita. Ya, tidak, buat kita adalah hal yang tidak mungkin kalau sebagai perempuannya kita melihat dari sisi perempuan. Hal yang tidak mungkin bisa dengan mudah bertemu muka dengan orang yang melakukan perbuatan perkosaan terhadap kita, lalu melakukan satu perbincangan intim. Nah, itu akan menjadi satu pertanyaan. Sebegitu mudah traumatis itu hilang. Gitu. Perkosaan itu kan juga biasanya terjadi karena relasi kuasa ya. Biasanya seseorang yang punya kuasa lebih besar memperkosa seseorang yang lebih lemah. Tapi ini kan tidak terjadi, bahkan sebaliknya di kasus Putri dan juga Yosua. Apakah kemudian Anda juga mencermati mengenai hal ini? Karena kan dakwaannya itu soal pembunuhan berencana. Kenapa dari awal Putri kekeh bilang kalau iya ada perkosaan dan saya korban? Ya, kalau dari kacamata saya ya melihatnya bahwa ini adalah merupakan satu proses ya, proses dari satu skenario yang memang diciptakan untuk meringankan bagi mereka lah, bagi FS, bagi PC gitu. Saya sempat bertemu dengan Icat, bukan Icat tapi keluarganya Icat dan juga kakaknya Icat. Mereka sempat menceritakan bahwa ada katakanlah seperti didoktrin, dipengaruhi, seperti dihipnotis begitu sampai kemudian Icat kala itu nggak punya pilihan selain mengikuti skenario yang terjadi. Itu gimana ceritanya sampai dia ngaku? Memang prosesnya kan seperti yang sudah mungkin kita dengar juga ya dari keterangan keluarganya. Kemudian juga kita sudah bicara dengan Icat dan kita memang melihat prosesnya bahwa doktrin ini memang kuat sekali. Pengaruh Ferdy Sambo ini memang kuat sekali karena juga posisi tingkatan terkait juga relasi kuasa di sini kita bicara ya, tingkatan Baradae dengan Jenderal Bintang 2 itu ya sangat jauh sekali gitu. Nah itu juga yang membuat akhirnya dia bisa berbicara itu juga seperti disampaikan bahwa keluarganya baik dari ini dari apa secara rohani, nah itu semua beberapa hal yang mempengaruhi secara diri pribadinya. Kita putarkan ini dia yang terjadi di ruang sidang. Sesampainya di lantai 3, saya sudah ditunggu FS. Saya diajak ke dalam, disuruh duduk. Di situ ada FS dan PC. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan saksi untuk menjawab. Ya saya mau jelaskan bahwa ini seharusnya saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara yang didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian. Ini tidak konsisten. Sudah setelah saudara tidak
Ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi sudah Saya tanyakan ini tidak konsisten, makanya tanya kita mau aja, jangan tanyakan. menekan kayak gitu dong. Sudah cukup. Penasihat hukum Nanya silahkan yang bertanya salah aja. langsung. Saya tanyakan yang mulia. Saya tetap bertanya karena Begini, saksi. silahkan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Baik, Tidak perlu saudara saya bertanya pada terdakwa. melalui yang mulia majelis hakim. Ini kan viral di medsos yang jadi pertanyaan, kok si Icat akhirnya berani banget bisa ngomong kayak gitu di depan Sambo. Padahal Sambo tuh kelihatan natap Icat itu, galak banget ya kan. Apa yang bikin Icat sampai pada akhirnya bahkan berani mendebat Arman Hanis? Ya. Memang kita lihat daripada fakta persidangan yang ada kemarin itu, terlihat sekali mereka itu Ferdy Sambo, baik Ferdy Sambo dan pengacaranya itu berupaya mencoba mengintervensi klien kami kan, Richard Eliezer. Tetapi kenapa dia berani? Karena dia benar. Oke. Karena apa yang disampaikan itu adalah yang sebenar-benarnya dan dia tidak pernah berkata bohong dari awal sampai persidangan saat ini. Semua yang disampaikan itu lancar, sesuai. Tidak seperti mungkin FS dan PC yang berbelit-belit. Oke, apakah kemudian ada janji perlindungan bahkan sampai upaya bebas dari orang besar di negeri ini kalau Icat mau berkata jujur? Itu adalah dari dalam hatinya. Jadi Icat bukan ini, janji, bukan iming-iming. Bukan adanya iming-iming, karena dia memang mau menegakkan kebenaran. Dan kita juga sebagai PH-nya mendampingi Icat untuk terus kuat dengan pendiriannya. Oke. Ini saya mau putarin ada video yang jadi bukti barunya Icat. Ini soal gelangnya Putri dan kakinya Sambo. Yang jadi pertanyaan, dari mana kita semua bisa yakin kalau itu benar-benar tangan dan gelangnya Putri dan juga kakinya Sambo? Itu kan harus dibuktikan. Kita lihat dulu ini dia. Di foto ini apa yang nampak? Ada tangan dan kaki yang mulia. Tangan dan kaki Yang sudah dilingkari merah itu yang mulia. yang ini siapa? Yang kaki itu FS yang mulia, duduk di dekat saya. Yang Oh, depan, di sebelah saudara. siap. Yang depan itu Ibu PC yang mulia. Oh. Posisi kalian. Pada saat dipropos yang mulia setengah 8. Oh, pada saat diprovos. Tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara saat dijanjikan uang 1 miliar dan handphone. Iya, itu ada kotak handphonenya yang mulia. Ini kotak handphone yang di... Siap. Sama ada kartu juga yang mulia. Ah. Itu disuruh ganti kartu pada saat itu. Jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara Ferdy Sambo. Masih sempat saudara ngambil gambar. Jadi pada saat itu yang mulia, kalau tidak salah yang mulia, lagi chattingan sama tunangan saya yang mulia. Oke. Jadi sempat kirim-kirim foto, saya bilang saya lagi sama bapak ibu. Yang di tanggal 10 juga itu tidak pernah saya janjikan uang, dan handphone itu saya yang berikan karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya. Saya memanggil Dek Richard untuk ke lantai 2 untuk bergabung bersama Rick Kuat dan Pak Ferdy Sambo, dan saya memberikan P maupun menjanjikan uang dan memberikan trik. Sekian lama persidangan berlangsung, kenapa bukti ini baru keluar? Ya, karena kemarin itu disampaikan memang bahwa handphone ini kan memang tidak diduga-duga ya. Ternyata dikembalikan oleh penyidik. Nah, dalam proses itu mungkin keluarga melihat dan kemudian menginformasikan. Nah, inilah yang memang menjadi salah satu petunjuk. Memang kita tidak bisa bilang secara langsung karena memang tidak ada wajah. Tetapi ini menjadi satu petunjuk. Mungkin boleh saya tunjukkan di sini. Ini menjadi petunjuk. Ini di mana ya? Ini adalah di rumah di lantai 2. Sama ini juga lagi ngomongin duit 1M nggak? Di mana di sini ada handphone, ada handphone ini kan berarti kan Coba ada. Ya. Nah, ini adalah momen di mana ada handphone yang disampaikan. Handphone baru. Ya, handphone Pro Max. Nah, di sini adalah mengenai uang itu tidak pernah diberikan. Itu hanya ditunjukkan kemudian itu. Ya, cuma ditunjukin doang. Ditunjukkan, dikatakan nanti gitu. Nah, yang menjadi petunjuk kita di sini adalah mengenai otentifikasi sendal, kemudian ini ada gelang, memang dari jauh, tetapi makanya kemarin pada saat di persidangan ini kan yang menjadi petunjuk. Ini menjadi salah satu petunjuk gitu loh. Jadi apa yang disampaikan kami ini memang tidak ada bohongnya. Gitu. Ini kan dianggap jadi kartu as yang kemudian dibuka di momen-momen menuju akhir persidangan. Selain ini ada lagi nggak yang belum dibuka? Misalnya mentok nih, ya kan namanya pengacara nanti ketika mentok
kartu asnya langsung dibuka-bukain satu-satu. Kita ikuti perjalanan persidangannya. Oh, artinya masih ada dong? Kita mengupayakan semaksimal mungkin apapun itu, baik apakah kita memiliki bukti atau ada tambahan dari keterangan-keterangan ahli yang benar-benar menguatkan juga, dengan nanti juga dikuatkan dengan pledoi kita. Ya. Oke, ini kan meskipun udah nggak jadi atasan langsung, Sambo kan akhirnya menyatakan bahwa ini tanggung jawab saya. Ya. Tapi kita tetap tanggung jawab berdua ya, Cat. Artinya Sambo ini mau pasang badan tapi nanggung, ya kan? Betul. Jadi ini apa respon Cat? Tapi nanti sebelum dijawab kita lihat dulu pernyataan ini dia. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Saya mau tanggung jawab, tapi saya nggak mau sendirian. Ya. Cat, kamu juga harus tanggung jawab. Kira-kira gitu ya, omongan Sambo ya. Apa respon Cat? Richard sudah menyampaikan bahwa dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan dia juga sudah menyampaikan kan bahwa apapun keputusan hakim, dia akan menerima. Itu bentuk pertanggungjawaban dia. Jadi dia memang semua yang disampaikan sudah kebenaran yang dia upayakan untuk ungkap. Jadi dia tetap berpegang pada prinsipnya untuk membuka kebenaran ini dan mempertanggungjawabkan apa yang memang menjadi tanggung jawabnya. Oke. Uang 1 miliar dan ponsel nggak pernah diterima Icat? Tidak kan, handphonenya itu memang yang Pro Max itu yang disampaikan, yang tadi kita lihat itu tidak jadi milik dia. Ini perdebatan yang juga ramai di media sosial. Ketika saya wawancara kakaknya Icat waktu itu, Calvin, netizen semua pada bilang gini, harusnya Icat bebas gitu. Tapi beberapa orang juga bilang susah karena ini pembunuhan dan Icat itu adalah aparat penegak hukum. Kalau Stella sebagai kuasa hukumnya melihat masih ada nggak kemungkinan Icat itu bebas? Kita memang mengharapkan yang terbaik ya. Yang kita memang harapkan ya kebebasan untuk Icat memang. Selain dari dia justice kolaborator juga, dan kemudian memang berdasarkan fakta-fakta persidangan pun seperti tadi juga disampaikan bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa dari ahli kriminolog juga sudah menyampaikan posisi Richard ini bisa dikategorikan sebagai victim. Karena apa yang dilakukan bukan berdasarkan atas dirinya sendiri, gitu. Jadi ya kita nanti dalam pembelaan kita pun akan kita maksimalkan. Termasuk soal perintah dulu hajar, yang kemudian FS bilang perintahnya menembak, saat ini perintahnya hajar. Ini pernyataan Sambo berubah, ini menguntungkan Icat nggak? Intinya begini, Richard tidak pernah mengubah keterangannya. Dan dia tetap bahwa FS ini menyuruhnya untuk menembak. Ya, bukan menghajar seperti yang Sambo bilang. Ya, menembak. Nah, itu kan hanya pembelaan dari FS saja. Makanya belakangan dia, kalaupun kan katanya begitu, kalaupun disalahartikan, tidak disalahartikan. Oke. Pertanyaan terakhir saya buat Anda. Icat masih punya peluru untuk menghajar balik Sambo? Iya. Ya, berdasarkan dari keyakinan kita dan upaya semaksimal, ya, kita harapkan memang ada atau enggak? Kita lihat di persidangan nanti ya, Mbak. Artinya ada ya, cuma tinggal dibukanya kapan, kira-kira gitu ya? Kita maksimalkan lah. Oke, gitu. Terima kasih Stella, kuasa hukum dari Richard Eliezer di Living on Point. Itu dia tadi perbincangan saya dengan kuasa hukum Richard Eliezer. Kita ketemu lagi di next episode.